Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ferdian Doni Asa di channel Asa Studio Art. Kali ini kita membahas tentang mata kuliah seni lukis karakter yang dengan pokok materi yang kita akan usung sekarang ini adalah komponen seni atau elemen seni. Kita berbicara tentang komponen seni, seluruhnya dalam keadaan utuh, lengkap, dan tepat. Seniman, karya, dan penghayat merupakan tiga komponen utama pendukung kehidupan seni. Tidak satupun komponen tersebut dapat diabaikan keberadaannya. Karena kesatuan yang dinamis, kemungkinan seni hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketiganya saling berinteraksi yang dinamis dan kreatif. Maka seni hidup dan berkembang dengan proses yang kreatif dan dinamis pula. Kita berbicara tentang seniman. Seniman ada dua pengertian seniman. Seniman diartikan sebagai nama profesi seseorang dalam menciptakan atau menyusun bentuk karya seni. Atau seniman juga dapat diartikan sebagai manusia yang mengalami proses kreativitas dan proses imajinasi, yaitu proses interaksi antara persepsi, memori, dan persepsi luar. Sehingga dalam hal ini, seniman di samping sebagai pencipta atau penyusun bentuk karya seni, juga sekaligus sebagai penghayat dalam karyanya sendiri. Seniman merupakan komponen yang terdiri dari banyak hal, yaitu kepribadian senimannya, kondisi, psikologi, selera, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman, latar belakang sosial hidupnya, dan juga berbagai peristiwa di sekitarnya yang bergayutan dengan proses penciptaan karya seni. Nah, berbicara tentang karya seni lahir dari seniman yang kreatif. Artinya, seniman selalu berusaha meningkatkan sensibilitasnya dan persepsi terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat akan dapat merasakan manfaatnya. Seniman yang kreatif akan membawa masyarakat ke selera estetik yang lebih dalam, bukan selera yang mempengaruhi atau mengarah pada kelengkapan seni tersebut. Ada tiga komponen dalam proses cipta seni sebagai landasan berkarya. Ketiga komponen tersebut adalah tema, bentuk, dan isi. Di dalam karya seni, sebaiknya terdapat subject matter. Subject matter adalah tema pokok, ialah rangsang cipta seniman dalam usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Bentuk yang menyenangkan adalah bentuk yang dapat memberikan konsumsi batin manusia secara utuh. Dan perasaan keindahan kita dapat menangkap harmoni bentuk dan sesajian yang disajikan, serta mampu merasakan lewat sensitivitas. Subject matter sebagai stimulus atau rangsang yang disimpulkan. Dan perasaan keindahan kita dapat menangkap harmoni bentuk yang disajikan, serta mampu merasakan lewat sensitivitas. Subject matter sebagai stimulus atau rangsang yang ditimbulkan oleh objek. Dalam sebuah karya seni hampir dapat dipastikan ada subject matter, yaitu inti atau pokok persoalan yang dihasilkan sebagai akibat adanya persoalan pengolahan objek, baik objek alam atau objek image, yang terjadi dalam ide seseorang seniman dengan mengalami atau pengalaman pribadinya. Berbicara tentang bentuk dan seni atau makna isi, sesuai dengan definisi kebudayaan yang menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia, maka seni bisa juga berjudul ide atau gagasan, pengalaman atau tindakan, dan hasil karya manusia atau artefak. Seni bisa berbentuk ide, wawasan, atau konsep yang ada dalam kalbu, atau visualisasinya dalam wujud perhitungan atau perencanaan, bisa berbentuk pengalaman atau tindakan sesaat, dan tentu saja bisa pula berbentuk hasil karya manusia. Bagi Soft Lewis, salah seorang pelopor konseptual art, justru ide atau konsep seni adalah bagian yang paling menarik dan seni karena dengan adanya ide atau konsep yang matang, berarti bahwa semua
semuanya telah dipersiapkan dengan baik dan dengan demikian, maka masalah eksekusinya tinggallah menjadi masalah yang remeh-temeh. Sini juga bisa berbentuk action atau tindakan atau pengalaman sesaat. Tengok happening art dan tentu bisa merupakan artefak, yaitu benda buah karya manusia dan dalam konsep semua dianggap sebagai satu-satunya bentuk karya seni. Yang paling lazim dalam menciptakan sebuah karya, seseorang seniman bermula dari kandungan isi yang ingin digarap dalam bentuk cabang seni yang bisa digelutinya, yaitu misalnya tarian, genting, kerawatitan, lukisan, atau teater rakyat. Modal dasar ini adalah ide atau gagasan yang hidup di dalam kalbu si seniman dari biasanya memerlukan visualisasi yang akan menjadikan karya tersebut kasat mata dan kasat rungu atau tangible. Maka ide atau gagasan yang nasional itu harus divisualisasikan dengan baik secara intelektual. Dengan inteleknya, seorang seniman harus bisa memilih jalan medium yang dipunyainya, yang paling praktis, yang paling efisien, yang memudahkan para anggotanya, masyarakat menggarapnya untuk menangkap apa yang diekspresikannya. Di dalam karya seni, bisa kita memberikan sebuah bentuk stilisasi. Stilisasi adalah pengubahan bentuk di alam dalam seni untuk disesuaikan dengan suatu bentuk artistik atau gaya tertentu. Seperti yang banyak terdapat dalam seni hias atau ornamentik, sehubungan dengan kata terakhir itu, yaitu gaya. Maka ada kalanya stilisasi disebut juga pengayaan. Istilah yang berasal dari bahasa Inggris, stilation, itu kata kerjanya dalam bahasa Belanda disebut stilering atau stilirin. Di samping itu ada istilah lain yang artinya sedikit berbeda, namun kadang-kadang dipertunjukkan, yaitu deformasi, yang berarti perubahan bentuk secara besar-besaran, sehingga bentuk yang terjadi jauh bedanya dengan bentuk aslinya. Istilah itu berasal dari bahasa Latin, deformasi, yang artinya meniadakan atau merusak bentuk dasar yang diubah. Deformasi tidak menghiraukan lagi bentuk dasar tersebut. Kata lain yang dekat dengan deformasi adalah distorsi. Ialah penyimpangan atau pemutarbalikan bentuk atau kenyataan dan lain-lain, baik secara internasional atau tidak. Nah, di situ akan hadir gaya dan aliran. Dua istilah ini yaitu gaya dan aliran dalam seni tampak sebagai gaya atau aliran itu mirip atau sama, dan dalam pemakaian sehari-hari keduanya sering dipertukarkan. Tetapi sesungguhnya dua istilah itu berbeda sekali. Memang ada kemiripannya, tetapi perbedaan cukup besar dan signifikan. Gaya, corak, atau langgam yang dapat disejajarkan dalam istilah Inggris style adalah modus berekspresi dalam mengutarakan bentuk luar suatu karya seni. Sedang aliran, paham, atau haluan adalah pandangan atau prinsip yang lebih dalam sifatnya. Dekoratif adalah gaya karena berurusan dengan bentuk luar suatu karya. Sedangkan sebaliknya, realisme adalah aliran atau paham yang memiliki pandangan bahwa yang selayaknya dilukis atau digambarkan adalah kenyataan atau realitas yang ada di alam atau di masyarakat tanpa bumbu apa-apa. Jadi, dari apa yang kita jabarkan, yang kita ceritakan, ini menambah penguatan untuk menciptakan karya, bagaimana komponen karya seni itu dapat kita peroleh, yang pastinya di situ akan menemukan sebuah kemaksimalan dalam karya nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.